Jadi nanti kalau kita bicara tawakal, sudahlah tawakal dulu. Kita tanya, tawakal apa Mbak? Tawakal itu menyandarkan kepada Allah setelah kita berusaha dengan cara-cara yang syar'i, maka itulah yang tawakal. Ada orang ambruk, kemudian usahanya, kemudian dia berusaha lagi dan berikhtiar, maka itu tawakal. Nah, sedikit bicara tentang tawakal, Ibu. Banyak orang itu mengkambing hitamkan tawakal untuk melakukan perkara, membenarkan perilaku dia untuk mati-matian mencari duit. Saya ulangi kembali. Tidak usah ditulis karena bukan bagian dari buku. Ada orang yang menjadikan tawakal itu kambing hitam untuk membenarkan perilaku dia yang membabi buta untuk mencari duit. Emang ada Ustadz? Ada. Banyak bapak-bapak, banyak para pemimpin keluarga, mereka itu ketika bertawakal, ketika mereka kerja, mereka selalu berkata ini tawakal. Betul, itu tawakal. Tapi akhirnya ritme pekerjaan mereka itu dari pagi sampai tengah malam. Pagi, tengah malam, pagi, tengah malam, pagi, tengah malam. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu dan Ahad ngurusin circle pertemanan dia dan hobinya. Senin sampai Jumat kerja lagi, Sabtu dan Ahad ngurusin circle pertemanan dan hobinya. Terus kayak gitu. Kalau istrinya komplain, anaknya tidak pernah menempelkan kakinya dengan kaki orang tuanya tidak pernah disapa dan lain sebagainya, biasanya sang laki-laki akan berkata, saya ini tawakal nyari kerja. Dah, ente tidak usah komplain, tidak usah protes. Tapi kan kamu pulangnya tengah malam mas untuk urusan dunia terus. Akhirnya dengan alasan tawakal ketika mencari duit itulah dia melakukan habis-habisan waktunya untuk mencari rezeki dan mencari dunia. Ini salah kayak gini. Inilah yang saya namakan tadi bahwasanya ada orang yang mengkambing hitamkan tawakal, Bu. Padahal kita harus paham, tawakal itu kalau dalam masalah pekerjaan, tawakal itu memiliki batas waktu dan takarannya. Takaran kita tawakal itu sebagaimana takaran burung. Sebagaimana Rasulullah SAW itu mengatakan, kalau kalian itu bertawakal, maka Allah itu akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taqdu himasan wa taruhu bitonan. Perginya pagi, kemudian pulangnya sore. Perginya dalam kondisi kosong, sorenya dalam kondisi penuh, kenyang. Berarti takaran tawakal itu harus sama dengan takaran burung. Paham di sini? Perginya pagi, pulangnya sore. Berapa jam itu? 10 sampai 12 jam. Kalau ada orang mengatasnamakan tawakal, perginya pagi, pulangnya tengah malam, hampir tiap hari kayak gitu, itu tidak burung, itu burung hantu. Karena saya khawatir bahwasanya itu cara yang kurang benar di dalam memahami konsep tawakal. Makanya saya selipkan sedikit ini. Orang kalau kemudian bertawakal itu tetap takarannya itu takaran sebagaimana takaran yang disyariatkan. Takaran untuk mencari rezeki ketika kita bertawakal tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban pokok. Kewajiban pokok itu membantu agama Allah, dakwah, kemudian kita menyapa orang tua, mengajak anak ke masjid, itu termasuk kewajiban pokok kita. Jadi kewajiban kita itu bukan hanya nyari rezeki. Nanti tolong disampaikan kepada suaminya, supaya jangan mengkambing hitamkan tawakal untuk membabi buta mencari rezeki. Maka di sini kemudian akhirnya kita paham, orang-orang yang mendapatkan masalah, maka kemudian ketika dia bertawakal, maka akan dijadikan masalah-masalah yang dia hadapi akan dijadikan lebih lapang ketika dia menyerahkan semua urusan-urusan yang dia dapatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu dekat kepada mereka yang bertawakal kepada Allah. Kapan waktunya kita menyerahkan masalah itu kepada Allah, Ustadz? Bukan pertama kali ketika kita baru tersapa dengan masalah, tapi kita akan menyerahkan kepada Allah setelah kita berusaha. Setelah kita berusaha, baru kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Contoh, ada suami istri belum mendapatkan keturunan, dia pergi ke dokter. Nah, itu proses ikhtiar dia.
Dia mencoba merubah pola hidupnya, mencoba merubah pola olahraganya, pola makannya. Maka itu ikhtiar. Setelah itu, apapun yang kemudian Allah takdirkan, dia terima. Itu namanya konsep tawakal yang benar. Dan kadang-kadang Ibu, Masya Allah ya, banyak orang yang konsultasi kepada dokter untuk pasang bayi tabung. Tapi ketika lagi proses bayi tabung, malah nggak dapat. Tapi ketika justru tidak lagi datang ke dokter, malah dapat. Masya Allah ya. Apa pelajaran di situ? Saya salah satu jamaah itu di waktu umroh cerita sama saya, kami bayi tabung itu sampai 2 kali Ustaz. Tentunya biayanya antum tahu besar. Itu akhirnya nggak dapat Ustaz. Itu hampir 150 juta saat itu. 2 kali. Itu nggak dapat 2 kali. Coba sekali nggak dapat. Coba sekali nggak dapat. Sudah ketika sudah 2 kali, istrinya keletihan. Sudah Bi, saya nggak kuat Bi kalau disuntik. Kemudian dimasukkan alat ini, itu saya sudah nggak kuat. Saya bukannya mau berhenti dari tawakal, tapi kasihan uang kita kalau hanya segini-segini aja, uang besar itu akhirnya kita berikan, akhirnya tidak tersisa. Saya lebih senang lah nanti kita kumpulkan uang 150 juta ini, kita bangun untuk pondok, kita bangun untuk yang lainnya. Suaminya tahu ini istrinya sudah tidak bisa, ini sudah kelelahan, sudah keletihan. Apa yang terjadi? Maka akhirnya sang suami itu dengan bijak berkata, ya sudah, kalau memang sudah tidak kuat lagi, tidak apa-apa. Pasrah. Lalu setelah berhenti, hasilnya kemudian hampir dalam waktu 1 tahun itu sering bolak-balik ke dokter. Itu setelah berhenti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, betul-betul sudah berhenti. Aktivitas suntik, tambah hormon, tambah gizi dihentikan setelah dia berhenti dari semua usaha untuk pasang bayi tabung. Lalu sampai kita sekitar 6 bulan sampai 8 bulan setelahnya, lalu tiba-tiba malah hamil. Setelah kemudian dia betul-betul pasrah kepada Allah. Sudah pasrah sama Allah. Sudah, kalau nanti punya uang 150 juta kita pakai yang lainnya aja. Itulah gambaran bagaimana konsep tawakal yang benar. Tawakal itu jangan langsung kita menyerahkan sama Allah. Kita berusaha dulu karena Allah ingin melihat proses dan usaha kita. Allah itu senang sama usaha. Karena Allah senang sama usaha, Allah ingin melihat usaha kita dulu. Setelah dia berusaha, baru kemudian Allah itu kemudian memberikan kepada kita pertolongan. Ibu tahu nggak? Kenapa kemenangan Rasulullah itu tidak terjadi karena mukjizat? Kemenangan Rasulullah itu karena mukjizat atau karena usaha? Usaha. Padahal bisa nggak karena mukjizat? Bisa banget. Langsung misalkan Allah langsung turunkan Quran kemudian ditempelkan ke kepalanya Abu Jahal, langsung masuk Islam semuanya. Bisa nggak kayak gitu? Kecil. Tapi yang unik adalah Rasulullah Muhammad dimenangkan oleh Allah bukan karena mukjizatnya, tapi karena usahanya seorang Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah ingin ngelihat bagaimana usahanya Nabi dan para sahabat. Dan itulah yang kita harus tiru, bahwasanya ternyata Allah itu senang sama usaha. Dan Allah itu senang dan ridha kepada ikhtiar. Makanya kalau ada orang lagi mendapatkan masalah, tunjukkan bahwasanya kita ini berusaha di hadapan Allah. Jangan sampai kemudian kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang apatis, tidak melakukan apapun. Kamu tunjukkan usahamu, nanti Allah yang menilai. Makanya setiap kita diperintahkan untuk berusaha, yang menilainya adalah Allah. Allah yang nilai, Allah yang kemudian akan tempatkan bagaimana hasilnya. Karena apa? Karena yang tahu bagaimana hasil yang terbaik di balik setiap usaha itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting di dalam kita mendapatkan setiap masalah, bertawakallah kita terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dulu baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.